Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Shadaqallahul adzim. Sahabat IKBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pada hari ini Akang bisa kembali hadir untuk berbagi kebaikan dalam acara Ilwa Sepuh. Nah, ilmu warisan sepuh yang akan di-share serta dijelaskan kepada para sahabat semua adalah mengenai penjelasan mengenai tata cara riyadhah ayatil kursi tingkat senior, ya. Jadi ini kelanjutan dari bahasan mengenai tata cara riyadhah ayatil kursi untuk pemula. Nah, pada hari ini meningkat kita akan mempelajari atau menjelaskan mengenai tata cara riyadhah ayatil kursi untuk tingkat senior. Nah, riyadhah ayatil kursi untuk tingkat senior ini, ya, diutamakan kepada para pengamal riyadhah ayatil kursi yang sudah lulus mempelajari, mengamalkan, mendawamkan secara mudawamah, yaitu mengenai riyadhah ayatil kursi tingkat pemula. Jadi bila sahabat atau pengamal yang sudah mengamalkan riyadhah ayatil kursi tingkat pemula ingin meningkat mempelajari riyadhah ayatil kursi, maka ini langkah selanjutnya. Kalian semua harus mempelajari mengenai tata cara riyadhah ayatil kursi untuk senior. Jadi pertama harus ada izin dulu dan lulus uji kompetensi pada riyadhah ayatil kursi tingkat pemula. Nah, selanjutnya, pada hari ini akan membahas, menjelaskan mengenai tata cara riyadhah ayatil kursi untuk senior. Nah, diutamakan riyadhah ayatil kursi tingkat senior ini untuk masalah penarikan rezeki yang milik langsung, kontan, dan bukti nyata biasanya, sahabat, ya. Nah, riyadhahnya memang lebih berat ketimbang riyadhah pada riyadhah ayatil kursi tingkat pemula. Cuma ini penekanannya biasanya akan berikan kepada para pengamal yang ingin khusus penarikan rezeki yang milik langsung, kontan, dan bukti nyata, ya. Nah, bagaimana tata cara riyadhahnya? Pertama kita kopil dulu man ajajani ila muntaha, untuk para guru-guru kita yang telah mengijazahkan keilmuan ini kepada kita, dari mulai yang terdekat, ya, yaitu dari guru Akang Mama Kyai Ardi Bandung, kemudian kepada Habib Ahmad Al-Musawa Tasikmalaya, kepada Kyai Haji Al-Habib Luqman Abdul Halim Kombat, ya, kakek Habib Ahmad, kemudian kepada Asyikh Haji Halimi, terus sampai ada 33, ya, sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bisa ditanyakan langsung kepada guru apabila kalian ingin mentawasuli semua guru-guru
mengenai pengamalan riyadah ayatil kursi tingkat senior ini. Nah, diutamakan kembali lagi penekanannya ini untuk penarikan rezeki yang milik langsung kontan dan bukti nyata, dan juga tuahnya sangat kuat sekali untuk penarikan, biasanya untuk menarik tamu gitu ya. Tuh. Jadi utamanya ini untuk sekali lagi masalah penarikan kerezekian. Nah, bagaimana tata caranya? Ya, tata caranya pertama ya, sebaiknya untuk apabila sahabat ingin mempelajari riyadah ayatil tingkat senior ini, apabila telah diijazahi oleh guru, maka lakukanlah puasa Senin Kamis dulu ya. Cukup sekali ya. Di hari Senin setelah puasa, tengah malam di atas jam 12 malam, lakukanlah sholatnya boleh sholat hajat 2 rakaat ya, yang niatnya usolli sunatan liqodoil hajati lillahi ta'ala ya. Rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun sekali ya. Kemudian rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Itu kalau menggunakan sholat hajat. Tapi Akang lebih suka menggunakan sholatnya adalah sholat sayfi. Nah, sholat sayfi ini dilakukan ya sama setelah saum. Di malam harinya kita dari mulai jam 10 ke atas malam kita bangun, lakukanlah sholat sayfi ya. Kalau mampu 40 kali salam, berarti 80 rakaat. Nah, tiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali ya. Itu diulang pula pada rakaat kedua, setelah Al-Fatihah bacakan 3 kali, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, lalu selesaikan sholat sampai salam. Minimal apabila kalian tidak mampu melakukan sholat sayfi sebanyak 80 rakaat atau 40 kali salam, maka ambillah kaifiah dari weton kita sahabat. Misal hari lahir kita itu hari Minggu, wetonnya itu adalah 5, maka lakukanlah sholat sebanyak 5 kali 2 rakaat, berarti 10 rakaat dengan 5 kali salam. Yang niatnya sholat sayfi, nawaitu usolli sunnatan sayfi rakaataini ma'al iman taqarruban ilallah ta'ala ma'a Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Allahu Akbar. Boleh pilih mana yang kalian suka, tapi akan rekomendasikan supaya tuahnya lebih tajrib, karena ini khusus riyadah ayatil kursi tingkat senior untuk masalah kerezekian, maka akan rekomendasikan sholatnya adalah lakukanlah sholat sunat sayfi. Kalau mampu sampai 80 rakaat dengan 40 kali salam. Tapi kalau tidak mampu, dirasa terasa berat, maka lakukanlah sholatnya ngambil kaifiah dari keberkahan weton kita, hari lahir kita ya. Itu misalkan
hari lahir kita Rabu, maka berarti 7 kali 2 14 rakaat dengan 7 kali salam dengan niat salat saibnya seperti yang akan sebutkan ya. Nah, setelah selesai salat sahabat ya, maka lakukanlah tawasul ya. Tawasulnya minimal kalau tidak tahu ya, lakukanlah tawasul pertama kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal ila hadrati Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Kemudian kepada Nabi Hidir alaihissalam ila hadrati Nabi Hidir alaihissalam Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah sesuai kehendak kita ya, ridha kita. Kemudian kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ila hadrati Nabi Sulaiman Al-Fatihah. Kemudian kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ila hadratin ila hadrati Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi Qaddasallahu sirrahul aziz Syaihulillah lahumul Fatihah. Kemudian kepada guru-guru summa ila hadrati man ajajani ila muntaha. Nih kalau mau ada sebanyak ini 31 ya guru-guru kita dari mulai terdekat, guru-guru Akang Mama Kiai Ardi wa Ustaz Dadang Hermawan wa Kang Aha Muhammad Akbar, kemudian guru-guru yang dari gurunya guru Akang nih rentetannya sampai 32 ya, sampai ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun misalkan kalian tidak tahu ataupun terlalu panjang tawasulnya, boleh seperti yang akan tadi sebutkan, cukup kepada baginda Nabiullah Muhammad, kepada Nabiullah Hidir, kepada Nabiullah Sulaiman, kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada guru Akang minimal Mama Kiai Ardi wa Ustaz Dadang Hermawan wa Kang Aha Muhammad Akbar, kemudian kepada kedua orang tua kita summa ila hadrati wa abi, misal bapak kita, wa umi ibu kita, Syaihulillah lahumul Fatihah. Nah, setelah beres tawasul, lakukanlah membaca ayatil kursi nih. Kalau pemula minimal 17 sampai 111. Nah, ini sekarang tingkatkan, bacakan ayat kursinya itu dari minimal 170 hingga 313 kali. Nah, ini patokannya ya. Bacakan ayatil kursi dari minimal 170 kali, dari wa ilahukum ilahu wahid Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum ya, sampai ke wala ya'udhu hifduhuma wa huwal aliyul azim, sebanyak minimal 170 kali sampai 313 kali ya. Kalau Akang dari mulai ayat kursinya dimulai wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanir rahim Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, setelah selesai membaca ayatil kursi dari mulai minimal 170 kali sampai 313 kali,
lalu diakhiri dengan membaca doa akbar ayatil kursi atau hijib ayatil kursi, ya, yang bacaannya insya Allah akan sertakan di deskripsi video ini, ya, karena ini bacaannya terlalu panjang. Nah, ini di hijib ayat doa hijib ayatil kursi ini dibaca minimal 7 kali, sahabat, dan setelah itu baru kita berdoa, ya, baik dengan bahasa kita maupun dengan menggunakan bahasa Arab. Khusus ini untuk kerezekian. Kalau kita misalkan ingin menarik tamu, maka bacakanlah atau minta, ya Allah, dengan keberkahan ayatil kursi ini saya berniat untuk menarik para tamu, jamaah, pelanggan, misalkan kalau tukang dagang, supaya datang ke tempat kita, tempat usaha kita, membeli barang-barang kita dengan milik langsung, kontan, dan bukti nyata untuk selamanya. Jika kalian berprofesi sebagai, katakanlah, ustadz, guru ngaji, atau paranormal, ingin menarik tamu, maka bacalah kalimat ini, ya tamu pala tasipul al-sunu kulla zalali mulkihi wa izzatihi wa annahu wa agna wa agna inna hadha la rizquna malahu min nafat. Atau boleh juga menggunakan jantung hatinya surat Ali Imran ayat 9, Rabbana innaka jami'un nas liyaumi la raiba fi innallaha la yuhliful mi'ad. Nah, kalau kita ingin minta uang atau harta yang banyak, maka setelah itu bacakan Allahumma izma baini, sebutkan nama kita, wa bainal malil kasir innaka ala kulli syai'in qadir. Itu, ya. Insya Allah doa kita akan diijabah, dan sepengalaman dan sepengetahuan akan dengan membaca, mewiridkan doa ayatil kursi untuk penarikan masalah rezeki, akan merasakan, ya, pengalaman akan sendiri ini diijabah, ya, langsung kontan biasanya. Dan mengenai besar dan kecilnya uang atau rezeki yang kita dapatkan itu terserah rahasia Allah. Yang penting kita memintanya satu tujuan. Kalau kita minta rezeki uang, misalkan, ya Allah, dengan keberkahan ayatil kursi saya minta rezeki berupa uang yang banyak dengan milik langsung, kontan, dan bukti nyata untuk selamanya. Dan biasanya yang akan merasakan dan akan buktikan itu ada saja. Nah, mengenai besarnya itu rahasia Allah, yang penting selalu ada saja. Nah, lakukanlah amalan ini secara istiqomah, ya. Itu biasanya nih, misalkan kalau kita kepepet bisa itu, ya. Cuma kita jangan terlalu mengedepankan hawa nafsu, karena jika mengedepankan hawa nafsu biasanya yang datang adalah, sekalipun datang biasanya dengan rizkinya itu istijroj. Istijroj itu sanjungannya kepada kita, terkadang membawa kurang manfaat gitu. Tapi jika kita ikhlas lillahi ta'ala, yang penting kita telah meminta kepada Allah dan akan rasakannya selama akan mengamalkan ini. Nah, biasanya diijabah dengan milik langsung, kontan, dan buktinya
nyata untuk selamanya. Dan mengenai besar kecilnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu terserah Allah sajalah. Yang penting kita bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu saja penjelasan mengenai riyadoh ayatil kursi untuk tingkat senior. Ini sahabat khusus untuk kerezekian. Semoga bermanfaat. Jika sahabat ada yang kurang paham atau mengerti, boleh inbox kami atau menulis email kepada kami atau berkomentar ya di media yang akan telah ya siapkan, yaitu di channel kami KPPS. Cuma tolong komentarnya yang bersifat membangun ya, jangan menghinakan gitu. Jika kalian suka, ambil hikmah manfaatnya, dan tidak suka, tinggalkan channel kami dengan kebaikan tentunya ya. Nah, itu saja akhirul kalam pertemuan kita kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallu alaika Allahul ha. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.